Em, dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan itu, apakah Bapak sudah melihat ada eh, istilahnya respon yang baik termasuk dari warga lokal di sini, Pak? Kalau bagi kami ini bergerak di lingkungan pasti ada yang pro dan kontra, itu pasti ada masalah dalam perjalanan itu pasti ada. Jadi kebanyakan itu memang kita meyakini masih banyak orang baik, orang peduli, cuma mungkin selama ini mereka kurang percaya atau kurang srek lah, atau tidak tahu lah kemana ini diberikan. Nama saya Bahtiar. Saya salah seorang penggagas berdirinya GMSS. Tahun berapa itu ya, Pak, ya berdirinya? Itu kalau secara terorganisir sekitar September 2015. Jadi sebelumnya baik Misman maupun saya secara pribadi sendiri. Sedangkan masalah lingkungan, masalah sungai ini kan masalah kita bersama nih, tidak mungkin. Jadi harus kita organisasikan biar bisa mengajak yang lain bersama dan juga berbuat sama-sama kita. Di latar belakangnya dari keprihatinan kita melihat perilaku warga Samarinda. Jadi ini perilaku semua pihak terhadap sungai, terhadap lingkungan. Pada waktu itu kami melihat sebenarnya setiap bulan, setiap tahun tuh ada hari-hari peringatan lingkungan kan. Tapi kenyataan yang kami lihat itu hanya terhadap lingkungan hanya dilakukan pada event-event hari-hari peringatan itu kan. Itu pun sebatas seremonial. Jadi ada yang suka bikin workshop, diskusi, seminar, ada yang kerjanya suka neliti, berorasi segala macam. Sementara aksi nyatanya apalagi secara berkelanjutan itu kami melihat tidak ada, sebatas seremonial. Jadi dari melihat itulah kami prihatin ya, maka kami mendirikan gerakan. Jadi awal dari gerakan kita memungut sampah. Jadi memungut itu bukan kita mau menghabiskan sampah, tapi pengen merubah perilaku warga yang kita lihat pada saat itu. Warga yang datang ke pinggir sungai itu, mereka lah pembuang sampah. Dulu warga yang di pinggir sungai dianggap pembuang sampah, sudah direlokasi. Setelah relokasi, ada yang jadi kaki lima, ada yang jadi taman. Mereka yang ke taman pun ya jadi pembuang juga. Jadi membangun fisik tidak disertai dengan pembangunan mental. Jadi dari situlah kami awal gerakan kami mengajak beraksi memungut sampah. Jadi maksudnya itu untuk merubah perilaku kita ya terhadap sungai, lingkungan, terhadap sungai. Dengan kami punguti, kami harapkan minimal yang ikut mengut sama kami ngerasakan memungut tidak membuang, dan mudah-mudahan yang melihat kami memungut ada rasa iba lah, rasa malu lah untuk buang. Ada dua perubahan tadi yang Bapak sebutkan diharapkan dengan dibangunnya gerakan ini. Satu tadi perubahan fisik, dua perubahan mental. Kalau yang Bapak perhatikan, perubahan-perubahan itu sudah mencapai target kah atau bagaimana? Kalau mencapai target sih belum, karena gini, dari memungut itu bukan kami mengharapkan lalu muncul orang-orang atau komunitas rajin yang memungut. Itu berarti kita gagal. Jadi yang kami harapkan masyarakat tidak buang. Berarti gerakan kita, berarti kegiatan kita memungut berhenti kalau sudah tidak buang kan. Sebenarnya masalah lingkungan ini salah satu prinsip GMSS kan kita tidak tergantung dengan siapapun dan bekerja dengan siapapun. Jadi begini, masalah lingkungan ini masalah tanggung jawab bersamanya, tanggung jawab kita bersama. Jadi bagi kami, jadi di sekolah sungai bukan berarti orang yang ke sekolah sungai itu akan belajar dengan kami. Tapi siapa yang mempunyai pengetahuan yang lebih, kami yang akan belajar, mereka yang akan berikan pelajaran.
dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan itu, apakah Bapak sudah melihat ada istilahnya respon yang baik termasuk dari warga lokal di sini, Pak? Kalau bagi kami ini bergerak di lingkungan pasti ada yang pro dan kontra, itu pasti ada masalah dalam perjalanan itu pasti ada. Yang pasti kalau di sini kami juga sering berusaha melibatkan warga. Misalnya gini, ketika ada budgetnya lah buat kegiatan itu, sering itu kami serahkan ke warga buat ngerjakannya. Upaya-upaya kita melibatkan warga. Begitu juga komunitas sering kan gini. Kita untuk berbuat kan itu ini kan tidak mudah biasanya. Kenapa terjadi sering cuma seremonial, cuma simbolis, karena memang misalnya mau menanam, bibitnya mana, mau nanam di mana, terus tidak punya alat lagi. Jadi GMSS hadir dengan mengokupasi tempat dan dengan mengadakan peralatan. Jadi yang bersama kita itu bisa kita ajak bekerja ya. Berbuat secara nyata. Jadi oke, pertama kita ketemu, kita rubah cara pandang dulu terhadap sungai. Setelah itu kita ajak berbuat. Berkaitan dengan budgeting dari mana sih sumber pendanaannya gerakan ini, Pak? Kalau gerakan kami selama ini kami belum pernah buat proposal. Jadi kami kan kita dengan ide sederhana nih, memungut. Masa sih tidak bisa anggota kita beli kantongan, beli sarung tangan, pakai motor, antar ke TPS. Jadi pada awalnya kami berbuat saja semampu kita, dan dalam perjalanan alhamdulillah sebenarnya banyak masih orang yang peduli, yang pemurah. Cuma mungkin selama ini mereka tidak punya tempat kemana ini diberikan, atau tidak percaya atau bagaimana lah melihat perilaku komunitas selama ini. Jadi melihat kami dengan berbuat nyata semampu kami, tidak ngikut epon ya di sela-sela waktu luang. Alhamdulillah banyak ada saja yang bantu kita. Jadi ketika mereka lihat mungkin bergabung sama kita, lalu ada saja ya, ide dari mereka untuk donasi ke kita. Misalnya kita waktu seperti sama Hotel Horizon tempo hari di sini kan, ya, mereka mau nanam pohon dalam rangka ulang tahunnya. Lalu ada donasi nih, katanya ada donasi. Lalu kita apa keperluan GMSS? Disitulah kami pintakan peralatan kayak seperti cangkul, parang, tikar buat kita lesehan. Jadi kebanyakan gitu. Memang kita meyakini masih banyak orang baik, orang peduli, cuma mungkin selama ini mereka kurang percaya atau kurang srek lah, atau tidak tahu lah kemana ini diberikan. Kalau seandainya nanti di suatu saat masyarakat akhirnya sudah punya mindset yang sama dengan apa yang dicita-citakan oleh gerakan ini, lantas gerakan ini mau bagaimana, Pak? Atau adakah tindak lanjut lain? Kalau kami sering bilang gerakan ini akan dibubarkan kalau masyarakat sudah terhadap sampah sudah tidak membuang, terhadap lingkungan sungai ini tidak lagi pikirannya menebang pohonnya, menembok, menurut, kita bubar. Jadi karena memang kami tidak ada tujuan kami untuk membesarkan diri organisasi kami atau membuat kami terkenal, tidak. Dan sepengamatan Bapak, apakah
cita-cita itu akan bisa tercapai dalam waktu dekat? Kalau waktu dekat itu suatu hal yang mustahil. Karena gini, apalagi setelah adanya euforia EKN kan, Samarinda ini akan habis dibangun. Jadi perlu waktu yang panjang untuk merubah semua. Perubahan apapun sebenarnya yang paling mendasar itu adalah memang di pengambil kebijakan. Terus usaha-usaha apa yang sudah dilakukan oleh gerakan ini untuk mendekati para pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan itu? Jadi gini, sebenarnya kalau dengan pemangku kebijakan kita punya kedekatan, tapi ini landasan dari mereka membangun sungai dengan kita membangun sungai itu yang berbeda. Mereka memandang sungai ini secara hidrologi. Jadi untuk mengatasi banjir mereka berusaha menyudet, menurap, mengeruk untuk mengeringkan banjir dengan mengalirkan air. Kalau kita jadi itu dalam upaya menghindari banjir, menghindari kerugian ekonomi akibat banjir. Kalau kita melihat dari sisi kerugian ekologi, jadi sungai itu ruang kehidupan. Alam ini diciptakan bukan untuk manusia saja, tapi untuk makhluk Tuhan lainnya juga. Perbedaan persepsi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat itu terjadi karena apa, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut kami faktor ekonomi dan memang terjadi saya seperti mengatakan terjadi pembodohan ke bawah ini. Misalnya dari sisi banjir, jangan berpikir setelah diturap itu banjir akan hilang. Ini kan masyarakat ini kalau sudah diturap hilang nih, itu kan karena dari atas proyeknya penurapan. Benarkah setelah diturap akan hilang, akan tak banjir? Memangnya air menyembul dari sungai. Ketika hujan turun kan hujan turunnya di mana-mana. Yang terjadi kan karena terjadi pengupasan lahan, pengerukan gunung, pengerukan rawa. Jadi banjir itu terjadi karena semakin banyaknya limpasan air permukaan. Sekarang banyaknya air permukaan yang itu tidak bisa mengalir ke Karang Mumus. Jadi bukan masalahnya di Karang Mumus. Nih, yang sekarang yang dilakukan kan menangani di hilir dengan mengeruk, menurap, merelokasi, dikeruk turap. Sementara di hulunya dibiarkan. Ini harus sinkron antara hilir dengan hulu. Yang dilakukan di hilir ini tanpa menghentikan pengupasan lahan, pengerukan, saya kira itu sia-sia. Dangkalnya karena memang sedimen dari atas kan masuk ke sungai. Terjadinya pembangunan di hulu itu menurut Bapak apakah ada juga pengaruhnya dari mindset pemerintah melihat Sungai Karangmumus itu sebagai komoditas, sebagai sektor ekonomi? Iya iyalah. Begini, sebenarnya kan ada tata ruang, tapi tata ruang kita selalu direvisi. Jadi pembangunan tuh berjalan sesuai keinginan warga, keinginan para pihak lah, keinginan masing-masing. Seharusnya kan sebuah kota tuh ditata. Ada daerah pertanian, ada daerah pemukiman, perkantoran. Dalam proses pembentukan kebijakan tata ruang kota, memang idealnya kan masyarakat dilibatkan gitu. Iya. Bapak dengan gerakan Bapak apakah juga ikut dilibatkan dalam? Kita pernah diundang, cuma kebetulan waktu itu baik saya maupun Misman ada tugas lain. Jadi waktu hari pertamanya kita hadir,
Tapi dari mendengar sambutan-sambutan, kita sudah putus asa lah. Ya, misalnya di sidang AMDAL, orang akan selalu meninjau dari dampak sosial dan dampak ekonomi. Jadi kami mewakili menyuarakan dampak ekologi. Yang ada air minum kita beli air isi ulang, mana ada pakai air minum PDAM. Yang ada itu PDAM itu bukan perusahaan air minum, tapi perusahaan air mandi. Cuma bisa kita pakai mandi.